Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan bimbingan rohani di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Jalan Pahlawan dengan mengangkat topik Golden Ticket menuju surga, bagaimana cara mendapatkannya. Dan bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini dengan melaksanakan mendirikan sholat asar kita tepat waktu di awal waktu seperti ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan wudhu kita, sholat kita, puasa kita, takarub kita mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kenapa ada Idul Fitri. Sekali lagi, saya akan menyampaikan kenapa ada Idul Fitri. Idul Fitri itu pasti jatuh setelah bulan Ramadan. Sekali lagi, Idul Fitri itu pasti jatuh setelah bulan Ramadan. Begitu Ramadan habis, maka habisnya Ramadan itu diganti dengan hari Idul Fitri. Sehingga Idul Fitri itu pasti jatuhnya di tanggal 1 Syawal. Bulan Syawal itu jatuh setelah bulan Ramadan. Apakah Ramadannya usianya 29 hari atau 30 hari? Yang jelas tidak ada 31 hari. Tidak ada 28 hari. Yang ada hanya 29 atau 30. Setelah Ramadan berakhir, maka malam itu disebut dengan malam Idul Fitri. Dan Idul Fitrinya ditandai dengan sholat Idul Fitri di tanggal 1. Kenapa ada Idul Fitri? Idul Fitri itu artinya adalah kembali bersih. Sekali lagi, Idul Fitri itu adalah kembali bersih. Siapa yang kembali bersih? Apakah anak-anak? Apakah mereka yang tidak puasa? Apakah mereka yang hanya sekedar penggembira? Maka sesungguhnya Idul Fitri itu adalah keutamaan, keberkahan, kebaikan yang Allah berikan buat orang-orang yang dalam bulan Ramadan ini siang harinya digunakan untuk berpuasa, malam harinya digunakan untuk melaksanakan sholat dan amalan sunnah yang lain. Selain itu, mereka itu tidak punya hak menyandang Idul Fitri. Apa dasarnya? Rasulullah menegaskan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah. Sekali lagi, siapa yang berpuasa Ramadan, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan imanan dengan iman, wahtisaban dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka akan diampuni ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Sekali lagi, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Yang lain, wa man qama ramadhana imanan wahtisaban, dan siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah,
sholat seperti ini, sholat wajib maupun sholat sunnah. Sekali lagi, mangqama ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka ini pun ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada yang menerjemahkan mangqama itu bukan hanya sholat, siapa yang menegakkan ibadahnya, kalau siang harinya berpuasa, siang dan malam sholat wajib dan sholat sunnahnya dikerjakan, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jikalau kemudian dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir tidak satu pun yang ditinggalkan, sekali lagi, jikalau di tanggal pertama sampai tanggal terakhir tidak satu pun ditinggalkan, insya Allah akan mendapatkan namanya Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu wa ma adra kama Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau di malam Lailatul Qadar itu kita sedang sholat Isya berjamaah, maka kita sama dengan sholat Isya berjamaah selama 1000 bulan. Kalau 1000 bulan satu tahunnya 12 bulan, berarti 1000 dibagi 12 sama dengan 83,34 tahun. Siapa yang di malam Lailatul Qadar itu sholat Isya jamaah, maka dia pahalanya sama dengan sholat Isya berjamaah selama 83,34 tahun. Siapa yang tadarus di malam Lailatul Qadar, maka dia sama dengan tadarus 83,34 tahun. Siapa yang berbuat baik di malam Lailatul Qadar, maka dia sama dengan berbuat baik selama 83,34 tahun. Karena itu, wa man qama fi Lailatul Qadar, siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dipertegas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kayaumin waladathu ummuhu, seperti barusan dilahirkan dari ibunya, seperti baru orang yang baru lahir. Orang yang baru lahir itu adalah orang yang tidak bawa dosa. Orang yang baru lahir itu tidak ada dosa. Maka orang yang Idul Fitri itu adalah orang yang dibersihkan, diampuni dosanya oleh Allah. Dibersihkan, diampuni dosanya oleh Allah. Dan orang yang bersih dosanya itu disebut dengan orang yang kembali bersih. Dan orang yang kembali bersih itu disebut dengan Idul Fitri, orang yang kembali fitrah. Nah, orang yang kembali fitrah itu, maka sungguh jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172, saat kita masih di alam ruh, saat kita masih di punggung bapak kita, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim, dan sungguh aku mengambil dari anak Adam atau manusia dari tulang punggung bapaknya, dari punggung bapaknya, dan dzurriyyatahum, anak turun dari anak Adam itu, dzurriyyatahum wa ashhadahum, dan Allah meminta persaksian. Apa yang diminta oleh Allah? Alastu birabbikum, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita semua menjawab, sadar atau tidak sadar, kita dulu menjawab bala syahidna, iya kami bersaksi. Apa saksi kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kita hanya menuhankan Allah, maka Tuhan kita hanya Allah. Kalau Tuhan kita hanya Allah, maka kita hanya patuh atas perintah Allah, mematuhi apa yang diperintahkan Allah untuk kita kerjakan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah untuk kita tinggalkan. Dan dalam selama bulan Ramadan kita ini sedang melaksanakan perintah Allah. Perintah apa? Perintah Allah untuk berpuasa. Orang mati tubuhnya dikubur, dagingnya hancur dimakan cacing-cacing tanah, tapi ruhnya masih hidup. Ruhnya masih hidup. Orang mati itu dikubur di dalam tanah, kemudian tubuhnya hancur dimakan cacing-cacing tanah, yang ada adalah tulang-tulangnya, tapi dia tetap mendapatkan siksa. Yang disiksa itu adalah ruhnya. Yang disiksa adalah ruhnya. Maka termasuk orang yang meninggalkan puasa begini, itu dapat dosa besar. Mendapatkan dosa. Dan kemudian dia meninggal dalam meninggalkan puasa, maka dia termasuk meninggal dalam ingkar atas perintah Allah. Jikalau dia tidak berpuasa itu tanpa ada halangan, ndak ono halangan apa-apa, nggak poso, tanpa ada halangan apapun nggak puasa, maka itu sama dengan orang menolak perintah Allah. Orang yang menolak perintah Allah sama dengan mengkufuri perintah Allah. Orang yang mengkufuri perintah Allah jikalau mati dalam rangka meninggalkan perintah Allah dengan sengaja, dengan bangga dia maksiat, dengan bangga dia meninggalkan perintah Allah, dengan bangga dia mengerjakan larangan Allah, maka apa yang dilakukan dan kemudian dia mati, maka mati dalam kondisi kekufuran, mengkufuri perintah Allah, mengingkari perintah Allah. Karena itulah berbahagia betul jika sampai detik ini kita masih mendapatkan hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk dari Allah, mendapat taufik. Apa itu taufik? Bimbingan dari Allah untuk apa? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka mudah-mudahan umur yang sangat pendek dan singkat ini mendatangkan ridho Allah. Tetap senantiasa kita dalam posisi patuh taat kepada Allah, sehingga kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah ini mudah-mudahan mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah tidak usah lihat kanan kiri, tidak usah lihat yang lain. Waktunya puasa kita tetap puasa, waktunya sholat kita tetap sholat, tidak usah lihat yang lain. Syukur bagus sampai yang ada di sini ngajak yang lain, ayo kita sholat dulu, ayo kita puasa aja. Urusan mau atau tidak itu urusan dia dan Allah. Yang paling penting kita mengajak yang lain. Jangan sampai kita di dunia sudah susah, di akhirat bertambah susah. Satu hal yang perlu saudara ketahui, maka orang-orang yang mendapat tiket VIP. Apa itu tiket VIP? Tiket jalan tol masuk surga, mendapatkan fasilitas VIP masuk surga adalah sampean-sampean ini. Sekali lagi, yang dapat tiket masuk surga lewat jalur VIP sampean-sampean ini. Sama tidak ada yang dipertanggungjawabkan kan? Rumah punya enggak? Tidak punya. Keluarga punya enggak di sini? Keluarga kan di rumah. Di sini kan tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya mobil. Ini justru sangat ringan nanti kita hisapnya. Tidak ditanya macam-macam. Yang ditanya sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, masih mau zina enggak dengan teman-temannya di situ. Ini kan sendiri semua laki-laki ini kan. Perempuan itu kan sendiri semua kan, tidak ada istrinya kan, tidak ada suaminya kan. Kalau bisa menjaga kemaluannya untuk tidak berzina dengan temannya, sekali lagi, bisa menjaga kemaluannya tidak berzina dengan temannya, maka sampean ini termasuk orang yang mendapatkan tiket VIP masuk surga.
Karena siapa yang mendapatkan tiket VIP masuk surga adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya pertanggungjawaban apa-apa di dunia ini, hanya ditanya bahwa orang ini adalah orang yang tetap patuh kepada Allah, tetap takwa kepada Allah, tetap iman kepada Allah, tetap melakukan amal ibadahnya, maka orang ini yang akan mendapatkan tiket VIP untuk masuk surga. Karena itulah ya, yang paling penting laksanakan aja amalan dari Rasulullah saja. Ya, nanti kalau tak tunjukkan tidak kuat, daripada sudah tahu kemudian dikerjakan tidak kuat, lebih baik tidak usah tak tunjukkan. Ya, lebih baik tidak usah tak tunjukkan daripada kalau tak tunjukkan amalannya tidak kuat, malah kalau sudah tahu harus mau, daripada tidak kuat lebih baik tidak tak tunjukkan. Laksanakan amalan Rasulullah aja. Amal yang paling utama apa? Ya sholat seperti ini. Amal yang paling pertama dihisab apa? Ya sholat seperti ini. Amalan yang pertama diadili oleh Allah, ya sholat seperti ini. Ya sholat ini dikerjakan yang baik. Tapi ingat ya, ini alhamdulillah tidak ada yang bau. Alhamdulillah ini mandi semua ya tadi ya. Alhamdulillah bajunya ganti semua. Begini seneng saya. Jangan sampai ada yang bau. Kalau sampai ada yang bau, kasihan yang lain. Ini alhamdulillah terima kasih. Tidak ada yang bau, semuanya harum semua. Kalau begini terus sih enak ya. Jadi sampean ini jika sampean sholatnya dijaga, puasanya dijaga, dan ini sampai nanti ajal menjemput, ya, sampai ajal menjemput, sama ini termasuk orang yang mendapat tiket khusus masuk surga. Karena itu jangan pernah lelah terhadap ibadah kita kepada Allah, maka nanti akan jadi lillah, hanya kepada Allah kita mengabdikan diri ini kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit ini mengantarkan dan memberi motivasi kita untuk tetap berada di jalan yang Allah ridhoi. Telinga yang kita betul-betul mampu mendengar suara azan untuk menegakkan sholat, mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hari ini pada sore ini kami melaksanakan sholat asar berjamaah. Ya Allah, terimalah wudhu kami, terimalah sholat kami, terimalah puasa kami, terimalah sujud rukuk sujud kami, terimalah takorub tadoruk kami, dan terimalah apapun yang kami ibadahkan kepadamu ya Allah. Jikalau ada kekurangan, maka sempurnakanlah atas kekurangan itu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pinta. Kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Demikian tayangan ini, dan diucapkan terima kasih atas atensi Anda menonton channel ini sampai tuntas. Dan sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.